Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ilham Zauzan dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi Prokes 5M serta pentingnya vaksinasi COVID-19. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disebut SARS-CoV-2 lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru yang biasa disebut pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernafasan. Misalnya ketika Anda berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang rendah serta kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selanjutnya adalah gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona adalah menyerupai gejala seperti flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, serta sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama adalah demam, suhu tubuh Anda di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, serta sesak nafas. Gejala-gejala virus corona ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi yang seperti ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, Anda perlu di rapid test atau PCR terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 atau virus corona melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau dahak yang keluar saat penderita coronavirus batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah atau dahak penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, permukaan meja, lalu handphone, atau benda-benda lainnya yang biasanya disentuh oleh manusia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, seperti orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas lebih, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita penyakit kanker.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan 5M agar kita terhindar dari penularan virus corona. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, Anda disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat Anda akan yang pertama, sebelum memasak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Berikut saya akan mencontohkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, saya di sini sekarang akan mencontohkan bagaimana cara melakukan atau mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau sudah, boleh dikeringkan menggunakan kain pembersih atau tisu ya. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seringnya bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, seperti contohnya di Amerika Serikat. CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat untuk memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika di keluarga Anda terdapat orang yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, anggota keluarga Anda ada yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, pada ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan masker untuk bepergian yang baik dan benar. Pertama, gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Lalu gunakan masker medis. Dan didobeli oleh masker kain. Usahakan masker menutup seluruh area wajah, nanti bagian. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum
dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets atau dahak dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Berikut saya akan mencontohkan bagaimana menjaga jarak yang baik dan benar saat bertemu orang lain. Saya akan memberikan contoh untuk menjaga jarak saat berkunjung ke rumah teman, minimal 1 meter ya. Mantap. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit dan Anda bersama orang yang berusia lanjut usia di atas 50 tahun ke atas. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Yang selanjutnya adalah pentingnya vaksinasi COVID-19. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah demikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang sangat ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Selanjutnya adalah kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID, lansia yang lebih dari 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk tertular virus COVID. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari PAPDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Selanjutnya adalah manfaat vaksinasi COVID-19. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID agar tidak tertular. Vaksin COVID-19 juga memiliki banyak manfaat yang lainnya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini telah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity,
Maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis, dilapisi bagian luarnya dengan masker kain, agar menutupi rongga dari masker medis tersebut. Lalu menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Sekian dari saya, sosialisasi terkait pentingnya vaksinasi serta prokes 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.